Iya ya. Oke, saya ulangi deh. Dalam Islam itu ada ilmu fikih namanya, dan macam-macam ilmu fikih itu yang pertama fikih ibadah, yang di dalamnya membahas tentang tata cara ibadah, dan ibadah yang paling pokok pada kehidupan kita sehari-hari adalah sholat. Sebelum sholat kita harus bersuci, berwudu, dan sebelum berwudu pun kita harus membersihkan diri dari najis. Nah, dalam Islam diajarkan bahwa najis itu terbagi tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, yang ringan. Yang kedua najis mutawassithah, yang sedang. Yang ketiga najis mughalladhah. Tapi tidak usah disebutkan najis mughalladhahnya yang berkaitan dengan nyandung, ya tidak ya. Nah, jadi najis muhabbabah itu adalah contohnya najis air kencing anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Itu menurut yang saya tangkap dulu ketika saya sekolah di madrasah waktu SD ya. Nah, sedangkan najis mutawassith itu adalah najis yang kebanyakan, ya, itu tentang kotoran hewan kayak gitu ya, kemudian kotoran manusia, kemudian air kencing orang dewasa. Dan najis mughalladhah adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Maka umat Islam dianjurkan untuk tidak memelihara anjing dan babi, kecuali anjing itu digunakan untuk apa? Mengawasi tanaman, kebun atau ternak. Tidak di rumah gitu ya, tidak dipelihara di rumah, ditangkap, ciuman gitu ya, tidak. Ibu daripada mencium anjing, cium saja. Siapa? Suami ibu. Suka enggak nyium suami ibu? Iya harus atuh. Buat apa suami ada di samping kita, hari tidak dicium? Dianggurkan, hari anjing diciuman, ditangkap. Anjing itu jangan dipelihara di rumah ya. Walaupun kita ngelihatnya ada anjing pudel itu yang lucu ya, janganlah. Ganti aja sama kucing. Kalau kucing mah tidak najis, tapi kotorannya mah tetap najis ya. Artinya kucing itu tidak najis, tapi dagingnya haram. Dagingnya mah haram dimakan. Ya, beda ya. Najis dengan haram itu beda ya. Kalau babi mah ya najis, ya haram. Ari kucing mah tidak najis, dipegang, disentuh, dipangku tidak najis. Hanya dagingnya haram dimakan. Gitu. Ya, boleh memelihara kucing mah boleh. Saya juga pernah memelihara kucing, sampai pada akhirnya saya hentikan karena ternyata anak saya yang suka mangku-mangku itu sakit dan disitunya ada virus, sehingga harus dioperasi. Yang sekarang kuliah di Jogja gitu ya. Akhirnya saya berhentikan memelihara kucing gitu ya. Jadi ada virus yang masuk, ketika dicakar ada virus yang masuk. Akhirnya ketika pas mau mulai kuliah dia harus dioperasi gitu ya. Alhamdulillah sudah beres, dan kucingnya saya bawa gitu, waktu saya bawa keluar, kemudian disimpan di sebuah tempat, biarkan dia liar gitu ya. Tapi sampai sekarang tidak ketemu lagi, entah kemana itu. Nah, artinya boleh memelihara kucing, tetapi ya itu kayak tadi, kalau misalnya ada madoratnya ya nggak usah. Kalau di barat mas ada yang memelihara binatang teh selain anjing juga ya, kalau orang-orang non muslim ya, ada yang memelihara apa? Kambing di dalam rumah, ada itu. Kambing, domba dalam rumah, tidur bareng dengan kambing, coba. Nggak usah lah kayak gitu, domba itu kan bau ya. Tapi walaupun bau, domba itu tidak najis dan dagingnya halal gitu ya, dagingnya halal. Nah, ada yang memelihara juga binatang buas, juga ada. Harimau, orang-orang Arab itu banyak yang memelihara binatang buas, harimau. Bahaya itu, namanya binatang kan bager merekam gitu ya, namanya juga binatang ya. Nah, bahaya.
Jadi kalau memelihara, ya pelihara binatang yang sekiranya bermanfaat atau tidak madorat minimal kalau memelihara ya. Sebagai bukti kita cinta kepada binatang ya. Baik, kita lanjutkan dengan najis mughalazah. Kalau najis mughalazah adalah najis yang berat, yaitu berasal dari anjing dan babi. Nah, cara membersihkannya juga kita sudah tahu ya tata caranya, yaitu 7 kali dibanyur dan salah satunya harus memakai tanah. Bukan sabun, Bu. Bukan. Walaupun sekarang banyak sabun, tetap harus pakai tanah. Kalau kita dijelat anjing atau babi, tangan kita atau kaki kita banyur 6 kali dengan air, salah satunya dengan tanah digosok. Jadi ternyata kalau menurut ilmu pengetahuannya, tanah itu memang mengandung penawar racun ya. Jadi jangan pakai sabun, ya. Bukan dengan sabun tapi pakai tanah. Itu artinya kita sudah terbebas dari najis tuh kalau sudah begitu. Nah, kalau sudah bebas dari najis, maka kita siap untuk berwudu mau sholat gitu. Ya. Jadi jangan dulu berwudu kalau belum bersih dari najis gitu ya. Maka ketika kita buang air, kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang terkena badan atau pakaian kita ya ketika kita buang air. Setelah itu kalau kita sudah yakin tidak ada yang mengenai badan dan pakaian, maka kita lanjutkan berwudu. Nah, tata cara berwudu juga dijelaskan bahkan dalam Al-Qur'an langsung. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6. Surat 5 ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi, wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, kalian harus berwudu. Basuh wajah kalian, kemudian 2 tangan kalian sampai siku, lalu usap kepala kalian dan basuh 2 kaki kalian sampai mata kaki. Gitu tata caranya begitu berwudu. Nah, mengusap kepala terkadang kaum wanita suka sayang ya, dikit-dikit gitu, gini ya. Bukan kening, tapi kepala. Kalau ibu mau bagus, mau sempurna, buka kerudungnya di tempat tertutup, usap gini, usap kepalanya, bukan digini ya. Ada yang ujungnya doang gitu, bukan rambut, bukan kepala. Kalau rambut, saya tidak punya rambut sekarang, gimana ini? Jadi ibu kalau mengusap kepala jangan rambutnya aja, tapi akar rambutnya, kepalanya yang harus kena, bukan kening, tapi di sini bagian kepala. Kalau mau sedikit, tapi sebaiknya semuanya aja gitu. Ya, jadi kepalanya, akar rambutnya tuh, bukan rambut ujungnya, bukan. Ya, itu tata caranya. Itu termasuk rukun ya. Jadi kalau mau berwudu diusahakan di tempat tertutup supaya bisa membuka kerudung. Ya, gitu. Jangan di tempat terbuka. Gitu. Nanti sayang digini-gini. Kalau tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Jadi bukan kening, tapi di bagian kepala. Ya. Terkadang mau enteng begini doang gitu ya, nggak usah. Nah, dalam ilmu fikih dijelaskan pula selain yang rukunnya tadi dijelaskan pula sunnah-sunnahnya. Dan dalam Al-Qur'an langsung wajah kan. Dalam fikih, dalam pelaksanaannya Kangjeng Nabi mencontohkannya dimulai dengan membasuh 2 tangan dulu gini, 2 tangan, kemudian kumur keluarkan. Kotorannya keluarkan. Kemudian istinsak, menghirup air ke dalam hidung. Hirup, keluarkan gitu. Nah itu permulaannya. Jadi sebelum membasuh wajah, dimulai dengan membasuh kedua tangan, kemudian kumur, istinsak, baru wajah. Kemudian setelah tangan, lalu mengusap kepala, ditambah dengan telinga. Tuh, jadi itu telinganya tambahan dari Kangjeng Nabi itu, contoh dari Kangjeng Nabi. Di Al-Qur'annya tidak disebutkan telinga, hanya mengusap kepala lalu kaki gitu, ya. Nah, maka Kangjeng Nabi mencontohkan ditambah dengan
telinga. Ya, gitu. Setelah itu maka kita siap untuk melaksanakan sholat. Dan fungsi wudhu itu bisa untuk beberapa kali sholat ya Bu ya. Beberapa kali sholat boleh satu wudhu asal tidak batal. Dari maghrib sampai isya tidak batal, ya silahkan aja langsung sholat. Dari isya sampai subuh tidak batal, langsung sholat. Hari bisa mah. Ayat itu atau bisa tuh batal dari isya sampai subuh. Ada loh, ada Bu. Siapa? Kangjeng Nabi. Kita mah nggak bisa ya. Kadang-kadang orang mah maghrib sampai isya kita kuat. Kadang-kadang, kalau saya sih insya Allah sudah terbiasa maghrib sampai isya itu tidak batal saya. Kalau istri saya jarang. Suka batal wae istri saya mah. Apalagi sekarang suka pengen habis dioperasi jadi pengen buang air terus gitu ya. Ibu-ibu juga mungkin ya maghrib sampai isya itu jarang yang langsung. Diusahakan bisa tidak batal. Usahakan coba dari sekarang latihan maghrib sampai isya tidak batal wudhu. Apa sih keutamaannya? Kata Kangjeng Nabi gini, la yazalul abdu fi sholatin makana yang durus salata malam yuhdits. Seseorang dianggap tidak berhenti sholat selama dia menunggu waktu sholat asal dia tidak batal wudhu. Jadi ketika kita menunggu sholat isya dari maghrib itu tidak batal, kita dihitung terus sholat pahalanya teh. Walaupun kita nggak sholat, tapi tidak batal wudhu. Kita nonton sinetron, tapi tidak batal. Pas isya langsung sholat. Itu teh pahalanya seperti sholat terus. Ayah sinetron di pahalaan sholatnya. Aduh, ini enak bisa. Asal tidak batal wudhu. Sok latihan teh ayeuna. Awalnya memang agak berat sih ya. Kadang-kadang sok kayak gitu tuh kadang-kadang. Saya juga gitu awalnya mah. Baru habis sholat pengen kentut, pengen kejambak. Tapi lama-lama alhamdulillah terbiasa. Jadi habis maghrib kan tidak lama maghrib ke isya mah. Cobalah latihannya maghrib ke isya tidak batal wudhu, lumayan pahalanya sangat besar. Apalagi kalau sambil baca Al-Quran, sambil berdoa, sambil berzikir, sambil kajian gitu ya, apalagi itu. Walaupun cuma diem, cuma nonton TV, tetap aja dihitung ke sholat ya teteh. Gitu ya, maghrib ke isya malah deket ya, cuma 1 jam. Apalagi kalau habis maghribnya kita berzikir, berdoa, baca Al-Quran, nggak kerasa udah isya lagi gitu ya. Nah, cobalah untuk tidak batal wudhu dari maghrib sampai isya, karena itu pahalanya sangat besar. Ya. Nah, kalau wudhunya sudah bagus, sholatnya juga diperbaiki. Ya. Saya diajarkan dulu bacaan sholat itu waktu kecil. Ketika ruku bacaannya apa Bu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, ada yang pakai wa bihamdih, ada yang tidak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau bisa 3 kali Bu, kalau bisa nih. Kalau nggak lagi buru-buru dan bacaannya tidak cepat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Begitu. Bukan subhana. Tidak begitu. Artinya itu nggak jelas apa itu artinya. Tapi subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Tuhanku yang maha agung. Harus jelas ucapannya. Karena kita sedang ruku di hadapan Allah gitu. Sudah jelas ucapannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Walaupun sekali boleh asal betul bacaan. Daripada 3 kali tidak jelas subhana suami Allah. Gitu ya, bacaannya mending sekali benar tapi daripada 3 kali gancang. Kemudian begitu i'tidal bangun lagi bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau itu dibaca dengan pelan itu lama Bu. Kalau misalnya agak pengen tidak terlalu lama, Rabbana lakal hamdu. Udah segitu. Tapi bacanya benar. Ya, pelan aja baca. Rabbana lakal hamdu. Langsung sujud. Ketika sujud baca lagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Itu bacaannya yang pelan aja.
Jangan subhanallah, bangun, enggak. Sayang salat kita kalau terlalu diabaikan seperti itu ya. Harus benar-benar subhanallah biarlah. Karena kita sedang sujud di hadapan Allah. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Subhanallah biarlah. Ya. Begitu pula bangun dari sujud ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pelan aja bacanya. Ya, begitu bangun dari sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allah. Kan lumayan tuh lah. Ya, jangan gancang-gancang lah. Ya. Makanya ketika mau sholat itu diusahakan jangan ada yang sekiranya bakal mengganggu ketika sholat. Biar tenang. Kompornya matiin dulu deh. Wali sedang masak air yang tekonya disadak ngahiung, itu ganggu itu. Kalau keruku langsung ngahiung kan? Udah mulai terganggu sholat kita itu. Yang anak-anak diem lagi nggak mematikan. Langsung ada tuh, budak teh mau diantepkeun wae eta kompor teh. Keur salat itu kan gitu itu benar tuh kan. Kalau mau gitu, biarkan airnya matang dulu, matikan. Apalagi kalau sedang menggoreng, bahaya kalau sedang menggoreng salat ibu. Harus tenang, salat itu harus tenang. Bahkan kata Kanjeng Nabi, jika dihadapkan kalian Asya dan Isya, maka dahulukan Asya. Asya dan Isya teh bedanya, kalau Asya itu hidangan, Isya itu salat malam. Maghrib dan Isya itu maksudnya salat Isya itu maksudnya salat malam. Kalau dihadapkan kalian hidangan dan waktu salat, maka hidangan dulu. Kata Kanjeng Nabi begitu. Artinya apa? Lebih baik ketika makan ingat sholat daripada ketika sholat ingat makan. Nggak benar sholatnya kalau ingat makan terus. Apalagi kalau sedang di rumah makan ibu, buka bersama di rumah makan. Habis makan kurma 3 langsung minum, langsung sholat ya. Mal benar sholat namanya. Pasti mal benar itu, tidak akan khusus sholatnya. Takut kehabisan itu. Guramenya takut keburu habis nanti. Pasti begitu. Mendingan makan dulu, sing tenang, beres makan, cuci mulut, langsung sholat. Mal inget makan hari ke suara mah. Gitu. Jadi kata Kanjeng Nabi, kalau dihadapkan kepada kalian Asya dan Isya, maka ambil dulu Asya, hidangan dulu. Jadi lebih baik ketika makan ingat sholat daripada ke sholat ingat makan. Artinya sholat itu harus tenang, tidak gugur gasa gurusuk gitu ya. Nah, kalau sudah bersihnya bagus, wudhunya bagus, sholatnya juga bagus. Nah, saya ingatkan kaum wanita ketika menutup aurat, hati-hati. Ketika sholat saya selalu ingatkan, jangan terlihat rambut ketika pakai mukena, jangan terlihat dagu, jadi harus ke sini ketutup. Ini dagu ini kan termasuk ke dalam leher ya. Dan jangan kelihatan telapak kaki ketika sujud. Saya selalu ingatkan kalau sedang berjamaah sama ibu-ibu, tidak terlihat rambut, dagu, dan telapak kaki. Jadi yang boleh kelihatan itu hanya wajah dan telapak tangan. Gitu. Kalau dari situ yang sudah tidak sempurna, ya sudah, sholatnya juga tidak sah. Kelihatan rambut, kelihatan dagu, kelihatan telapak kaki, ya udah. Kita nanti di akhirat gimana? Ya Allah, saya kan dulu sholat terus, nggak pernah ketinggalan. Mana catatan sholat saya? Tidak ada, nggak kelihatan. Lah, kamu sholatnya nggak sah, gimana mau dicatat? Auratnya kelihatan. Hati-hati ya Bu ya. Nah, masuk ke itu ibadah sudah ya, fikih ibadah. Nah, fikih ibadah itu bukan hanya mengurusi masalah salat dan suci, tapi juga mengurusi masalah tata cara ibadah yang lain apa? Saum. Itu juga fikih ibadah dijelaskan dalam
saum ya, tata cara saum. Kemudian tata cara ibadah haji itu juga fikih ibadah. Kemudian tata cara berkurban itu juga fikih ibadah maksudnya. Ya. Jadi fikih ibadah itu mengurusi masalah tata cara ibadah. Salat termasuk juga zakat tata caranya. Salat, zakat, puasa dan ibadah haji itu diatur dalam fikih ibadah. Kemudian ada lagi fikih muamalah. Fikih muamalah itu membahas tentang tata cara hubungan dengan sesama manusia dalam kaitannya jual beli. Jual beli, hutang piutang, gadai menggadai itu ya, maksudnya muamalah. Ya. Dalam bisnis ya, muamalah itu dalam bisnis. Baik jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, nah itu diatur dalam fikih muamalah. Ya, fikih muamalah. Jadi Islam mengatur bagaimana tata cara jual beli, tata cara hutang piutang, gadai menggadai, kemudian berkaitan dengan apa? Ya, jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, itu ya. Diatur dalam fikih muamalah. Ya kita lihat sedikit ya. Sekarang kita langsung ke fikih mawaris. Yang ketiga fikih mawaris. Ini berkaitan dengan pembagian harta warisan. Ya. Fikih mawaris ini membahas tentang warisan dan ayat waris dalam Al-Qur'an itu panjang, ya, sangat panjang. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 ya. Jelaskan tentang waris. Ya. Bagian siapa saja yang kebagian dan siapa yang tidak kebagian. Kalau seseorang meninggal dunia, ahli warisnya yang boleh dapat itu siapa saja dan yang tidak boleh itu siapa, dan penyebab-penyebabnya dijelaskan dalam fikih mawaris. Kemudian ada lagi fikih jinayah. Fikih jinayah itu mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana dijelaskan dalam Islam. Apa saja pidananya dan apa hukumannya itu dijelaskan dalam Islam. Namanya fikih jinayah. Jinayah itu pidana. Ya. Contohnya bagaimana hukuman orang berzina, bagaimana hukuman orang menuduh zina, bagaimana hukuman orang mencuri, bagaimana hukuman orang yang merampok, bagaimana hukuman orang yang minum khamr, bagaimana hukuman orang yang berjudi, bagaimana hukuman orang membunuh, bagaimana hukuman orang yang murtad. Itu pidana. Membahas malas pidana. Ya. Jadi hukum pidana itu dibahas, namanya fikih jinayah. Nah, sedikit kita bahas ya. Pertama, tindak pidana zina itu termasuk tindak pidana dalam Islam, zina itu. Ya. Nah, hukumannya kalau dalam surat An-Nur ya, surat ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk masing-masing 100 kali. Cambuk ya, 100 kali. Itu kalau jejaka dengan perawan. Ya. Kalau sudah berkeluarga, dirajam. Dirajam itu gimana? Dikubur setengah badan, kepalanya kelihatan, lalu dilempari sampai mati. Itu kalau sudah berkeluarga. Jadi kembali lagi ke yang tadi Bu, daripada berzina mendingan zina nyandung. Kembali ke awal ya kita yang tadi. So, Ibu pilih Bu, so pilih. Daripada berzina mending zina.
Jawab dulu. Daripada berzina mending tong. Iya, mending tong. Ya, nah kalau hukuman zina yang sudah berkeluarga itu namanya muhson. Yang muhson yang sudah berkeluarga dirajam sampai mati. Kemudian orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti itu juga pidana. Gitu ya. Jadi bukan hanya yang zina, sebab menuduh zina itu syaratnya harus mampu mendatangkan 4 orang saksi. Coba pikir Bu, ada nggak 4 orang saksi yang melihat orang sedang berzina? Ngintip orang berzina 4 orang. Ayat tuh. Kalaupun tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, dia harus bersumpah 4 kali. Wallahi saya melihat dia berzina dengan si anu. Wallahi saya melihat dia berzina sama si anu. Wallahi saya melihat dia berzina dengan si anu. Wallahi saya melihat dia berzina dengan si anu. Nah itu berarti dianggap benar tuduhannya. Terus yang berzinanya juga bersumpah 4 kali kalau dia tidak merasa berzina. Beradu sumpah tuh nanti. Wallahi saya tidak berzina. Wallahi saya tidak berzina. Wallahi saya tidak berzina. Wallahi saya tidak berzina. Beradu dua-duanya tuh antara saksi dengan pelaku. Lalu bagaimana? Yang diambil yang mana? Di situ tergantung keputusan hakim. Sebab yang benar ada di tangan Allah. Kalau yang berzina itu ternyata memang tidak berzina, dituduh berzina, lalu dia bersumpah 4 kali, maka yang menuduh zina tadi yang disiksa di akhirat. Karena dia bersumpah palsu. Sebaliknya, kalau yang berzina ini ternyata sumpahnya palsu, padahal dia benar berzina, tapi dia bersumpah 4 kali, maka dia mendapatkan siksa di akhirat. Jadi keputusan di dunia mah kumaha hakim, apakah dia anggap zina atau tidak. Tapi di akhirat mah tetap akan kelihatan siapa yang benar, yang menuduhnya atau yang berzinanya. Gitu. Sebab untuk menghadirkan 4 orang saksi kan susah, harus sumpah. Gitu. Jadi menuduh zina pun tidak sembarangan, harus ada saksi. Nah itu contoh zina ya. Nah sekarang di negeri kita ada di Nangkro Aceh ya, sudah diterapkan itu hukuman zina itu. Jadi dimulai dengan hukuman berkholwat, berdua-duaan tanpa ada muhrim sebelum nikah. Itu juga dicambuk. Itu namanya mendekati zina kan. Berduaan tengah peti di sisi pantai gitu ya, malam-malam. Nah itu berkholwat, dihukum, didera juga. Nah itu tergantung peraturannya, tergantung peraturan yang ada di tempat itu ya, apakah 10 kali atau 20 kali dicambuk. Kalau sudah berzinanya ya kayak tadi 100 kali dicambuk. Kalau perawan dengan bujang. Di negeri kita, di negeri Nangkro Aceh Darussalam sudah diterapkan. Harusnya diterapkan di semuanya ya, di seluruh Indonesia harus semuanya. Ngompoe terus urun. Capeun tukang nenggelanana, capeun tukang menyambungnya. Karena kan tiap hari terjadi terus. Saya sebagai petugas KUA itu sudah, Masya Allah, ada yang daftar nikah masih muda ini, udah hamil Pak, di bawah 19 tahun, padahal aturannya minimal 19 tahun daftar nikah itu. Ternyata baru 17 tahun. Apa atau gimana? Ini tuh sudah kecelakaan disebut nanti. Tapi ente bararengo. Mun kecelakaan barare kumaha tuh gitu. Rengo ya na urang, cerno gitu. Kecelakaan tapi ente tuh. Oh, maksudnya hamil. Kalau gitu gimana caranya? Silakan Ibu ke pengadilan agama dulu minta izin karena di bawah 19 tahun. Dan itu banyak terjadi. Bukan hanya di kecamatan saya, kecamatan lain di Kota Bandung banyak. Nauzubillah. Karena pergaulannya bebas dan tidak ada hukuman yang kayak tadi. Karena bebas.
dikawinkeun nu zina teh lain dihukum. Padahal kita sudah punya aturannya dalam Islam, hukum pidananya jinayah, salah satu adalah hukum zina. Nah, yang kedua hukuman tentang mencuri. Ya. Mencuri itu kalau ada ketetapan batas minimalnya dia dipotong tangannya. Ya, baik mencurinya dalam bentuk uang cash langsung ataupun dalam bentuk cek. Ataupun ke ATM misalnya ya, membobol ATM sama saja. Sekarang kan lebih canggih cara orang mencuri teh. Ibu hati-hati kalau ada tiba-tiba di ATM ada yang mau menolong, ternyata dia penjahat. Macet ATM kita, ternyata dia mau berbuat jahat, mau membobol uang kita. Banyak kejadian. Nah itu juga sama pencuri. Kalau dia ada di negara Islam, maka dia harus dipotong tangannya. Satu dulu yang kanan nih, satu. Segini aja, kan ini kan yang paling berguna untuk mengambil kan ini nih, jarinya ini nih. Ya. Kalau sudah dipotong jarinya ini agak kesulitan dia. Mencuri lagi yang kiri. Kira aku suka masih kena mencuri, yang geus yuk. Asidah-asidah teh atuh. Kumaha malingna kumaha coba. Mungkin dia mengendalikan orang lain, meureun anak buahna loba. Juga preman pensiun. Store kemanehan terus. Tetap harus dihukum itu. Ini sudah dipotong, ya kakinya yang dipotong, telapak kakinya potong. Sampai nggak bisa jalan dia. Meskitu kumaha, masih kena maling, masya Allah, cita-cita. Nah, katanya di Arab Saudi itu di depan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu banyak yang buntung-buntung. Katanya dulunya dia sebagai pencuri, akhirnya jadi pengemis. Para untung. Tapi anehnya di sana mah kalau ada pengemis teh ibu, mereka hanya menerima 1 real. Kalau ibu ngasih uang pecahan 5 real dikembalian 4 real. Iya, dia hanya menerima 1 real, 1 real. Gitu. Kalaupun kita ngasih, saya mau ngasih 10 real, dia akan kembalikan 9 real. Jadi 1 real aja pengennya. Dikembalian. Jadi dia sedia uang kembaliannya sedia. Jika dagangnya kembalian gitu ya. Nah itu katanya di sana itu banyak yang dulu sebagai pencuri menjadi pengemis. Di kita diterapkan nggak itu ya? Enggak. Akibatnya gimana? Banyak sekali para pencuri, bukan hanya jutaan tapi miliaran bahkan triliunan rupiah. Ngeri itu, aduh ya Allah. Dalam bentuk kredit macet, dia ingin usaha lalu mengajukan kredit ke bank 100 miliar, tapi macet tidak dibayar, kabur, itu pencuri itu. Harusnya dipotong tangannya. Kenapa bisa begitu ya? Dia dikabulkan, mungkin dia punya jaminan. Bisa jadi jaminannya berupa tanah, sertifikat, atau pejabat. Bisa jadi begitu. Dapat uang 100 miliar, kasih ke beberapa orang yang tadinya berjasa, dia kabur, negara lah yang rugi. Jadi mencuri seperti itu malah lebih merugikan masyarakat, rakyat, daripada mencuri domba, mencuri kerbau, mencuri sapi. Yang rugi hanya 1 orang gitu, yang punyanya aja. Nah kalau mencurinya uang negara ya seluruh rakyat Indonesia kita kebagian ruginya. Jadi harusnya lebih berat, harusnya hukumannya harusnya lebih. Nah itu ya. Jadi kalimat dalam Al-Qur'annya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu laki-laki yang mencuri, wasariqatu dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba, itulah balasan bagi yang melakukan itu, nakalan min Allah, dan itu adalah hukum dari Allah. Potong tangannya. Ya. Sekarang tentang minum khamr, itu juga pidana masuknya. Minum khamr itu pidana masuk. Dalam negara Islam
dia dicambuk 80 kali hukumannya. Meminum khamr ya, oh sedang kumpul dengan temannya mabuk gitu ya, ada 4 orang, hukum cambuk 80 kali sewa. Khamr itu termasuk yang cair, yang pel, yang kapsul, yang bubuk, sama saja khamr masuknya ya. Khamr itu yang memabukkan, baik berupa cairan ya, minuman keras, atau berupa pil, ekstasi, atau berupa bubuk, sabu misalnya, ganja dan sebagainya. Nah itu tetap khamr namanya. Maka hukumannya adalah 80 kali cambuk. Ya, sama juga dengan melakukan pidana judi. Berjudi juga termasuk tindakan pidana dan hukumannya juga cambuk 80 kali. Nah, kalau judi online gimana? Ya sama aja. Judi online apalagi yang jadi, malah yang jadi korbannya masyarakat kecil. Nomor 4 nomor misalnya A B C D. Ternyata A B E D. Meleset lagi. Sekarang marak lagi loh, Bu. Marak lagi di warung-warung, saya dengar ngobrolnya kok nomor terus sekarang. Dulu pernah diberantas, nah sekarang malah kejadian lagi. Nggak tahu diberantas, nggak tahu tidak ini. Apa memang sembunyi-sembunyi atau terbuka ini? Dan yang ngobrol seperti itu orang-orang kecil, penghasilannya ya di bawah kita. Masya Allah. Kang ojek, tukang beca, para pengangguran, preman, yang kayak gitu. Dia berhayal ingin dapat yang lebih besar. Dengan 10.000 dia berhayal dapat 1 juta. Gitu terus. Padahal tiap hari begitu terus. 10.000, 10.000, 10.000. Udah 100 kali dia mau masang, dapat 1 juta. Pan duit etan udah dikumpul ke 10.000, 10.000, 100 kali kan 1 juta. Dasar bodor ya. Ngaco itu orang. 10.000 ya sudah simpan aja tuh. Kalau ada punya uang lebih mah simpan aja. Atau buat jajan gitu ya. Nah, kalau dalam negara Islam judi itu dicambuk 80 kali. Kalau tidak dilaksanakan, hukuman zina tidak dilaksanakan. Kemudian hukuman yang menuduh zina juga tidak dilaksanakan, yang mencuri juga tidak dilaksanakan. Yang berjudi, yang mabuk juga tidak dilaksanakan hukumannya, dosanya tetap sampai ke akhirat. Kecuali dia bertobat, ya Allah itu yang menerima tobat. Termasuk juga membunuh. Membunuh itu harus dibunuh lagi, gitu ya. Bunuh lagi, sebab tidak ada yang senilai dengan nyawa manusia kecuali nyawa lagi. Gak bisa dinilai dengan uang nyawa kita itu. Gak bisa diganti dengan denda 100 miliar. Gak ada itu nyawa yang bernilai dengan uang, gak ada. Coba seseorang punya keluarga dibunuh, lalu dia diberi uang 10 miliar, bisa kembali gak itu? Ya gak bisa. Orang sudah meninggal. Jadi nyawa itu hanya bisa dibayar dengan nyawa lagi. Sekarang malah orang banyak yang membela, itu kan HAM, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kenapa yang dibelanya yang membunuhnya? Yang dibelanya keluarga yang terbunuh. Dia menghilangkan nyawa orang lain yang sangat berharga. Nah, kalau tidak dijalankan hukumannya, maka si pembunuh ini tetap dia akan mendapatkan siksa di akhirat. Tapi kalau dilaksanakan hukumannya, yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dicambuk atau dirajam, yang membunuh dibunuh lagi, yang mabuk 80 kali cambukan, yang judi 80 kali cambukan, dilaksanakan semuanya di akhirat, sudah tidak dapat lagi balasan, sudah terbebas. Itu. Jadi dia mencuri dipotong tangan, udah di akhirat tidak ada hukuman mencuri, sudah terbebas. Pemantas sadaqah bihi bahwa kafaratullah. Siapa yang benar-benar melaksanakan hukuman itu akan menjadi kifarat terhadap dosa. Gitu. Kalau tidak ya tetap aja dosanya ada.
Nah, ada lagi hukuman orang yang murtad. Murtad itu keluar dari Islam, baik secara lisan ataupun dengan perbuatan. Hukumannya apa? Hukuman mati. Harus dibunuh dalam Islam. Dia sudah berjanji sebagai orang Islam, sudah mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba dia murtad, hukum mati. Gitu ya. Kalau tidak diterapkan, ya bukan rakyat yang dosa, ya mereka yang dosanya, orang atas, yang para pejabatnya yang dosa, yang pemangku keputusan. Makanya jangan terlalu berambisi jadi pejabat deh, berat jadi pejabat deh. Ngara rayangnya jadi pejabatnya. Baliho kok gede-gede ibu di jalan teh, pilih saya, pilih saya. Dikiranya enteng gitu, tanggung jawabnya besar itu. Oke, gajinya besar, iya puluhan juta, ratusan juta, tapi di akhirat gimana? Tanggung jawab itu tidak berat. Seluruh rakyat Indonesia itu, kalau tidak menerapkan aturan, dia yang kena hukuman di akhirat. Berat itu. Enak di dunia. Kunjungan ke sana dibayar, kunjungan ke sini dibayar, uang bensin, uang anu. Enak, makanya berani berkorban miliaran rupiah asal dipilih. Wah, kemarin itu sampai wah dahsyatnya ya. Di mana-mana baliho penuh. Sampai jalan tuh sampai aduh semerawut jalan tuh ibu. Dan sekarang sebentar lagi ada lagi pilkada untuk gubernur, wali kota, dan bupati. Heboh lagi deh. Disangkanya jadi pejabatnya enteng gitu ya. Orang diberi amanah itu kok kenapa pada mau ya? Amanah itu berat. Kok pada mau lah? Dan anehnya ketika dia mendapatkan jabatan, berhasil, kepilih, syukuran. Diberi amanah yang berat, syukuran coba. Atau kalau misalnya saya lagi kerja di Jakarta, kemudian berdua dengan teman saya mau pulang kampung, saya ngasih amanat ke teman saya beras 10 kilo, tolong bawa beras ini ke keluarga saya. Amanat kan? Dia malah atoh, kan berat itu biasa kan. Kemudian saya kasih, wah kalau gitu tambah lagi 10 kilo lagi, 20 kilo dipanggul. Atoh, padahal kan berat. Coba pikir, dikasih beban yang berat, diberi amanat yang berat, kok atoh sih? Bersyukur, poya-poya. Alhamdulillah saya diberi amanah sebagai menteri anu, sebagai bupati anu, sebagai camat anu. Makanya saya manggil bapak-bapak, ibu-ibu untuk bersyukuran di sini. Kok bersyukur ya? Dikasih jabatan yang beban berat, kenapa kok senang gitu ya? Kalau saya sih boro-boro senang ya. Saya tidak mau diberi jabatan dunia, mau apa lagi? Tidak tertarik sama sekali. Beratnya kalau hukuman berkaitan dengan hal hukuman seperti tadi ini. Jika kita tidak mampu melaksanakan aturan Allah, aturan Islam, maka kita akan ditanya di akhirat. Kenapa kamu tidak laksanakan? Gitu, berat itu. Ya. Masih ada lagi ya, murtad, judi, khamar, mencuri, membunuh, zina. Nah itu pidana, maksudnya pidana. Ya. Kemudian satu lagi, memberontak. Memberontak itu juga termasuk pidana. Memberontak kepada pemerintahan yang sah itu termasuk pidana. Ya hukum mati, ya hukumannya. Memberontak itu hukum mati. Jadi kalau ada pemerintahan yang sah, tidak usah diberontak, udah saja biarkan. Walaupun bukan pilihan kita ya, sorry ya, tidak usah berontak. Walaupun bukan pilihan kita, ya udah terima aja, jangan berontak, itu dosa ya. Karena kan kita tidak akan ditanya di akhirat ya, mereka aja yang ditanya di akhirat nanti. Yang penting saya mah sudah milih sesuai dengan aturan Allah, itu aja udah. Kan kriteria saya kalau memilih pemimpin itu yang pertama beriman, kedua berilmu, ketiga berakhlak, itu saja. Kriterianya begitu. Kan semuanya juga beriman, pasti beda, ada yang beda imannya itu. Dari antara semuanya salah itu pasti beda. Ilmunya juga pasti beda, akhlaknya juga pasti beda. Nah, kalau kita sudah kriterianya sudah begitu ya udah, mau jadi mau enggak ya terserah. Tidak salah kita. Kalau sudah jadi pemerintahan walaupun bukan pilihan kita,
harus ditaati. Tidak boleh berontak. Namanya al-baghyu, memberontak. Nggak boleh, nggak boleh berontak. Udah aja. Katakan Nabi, taat aja sama pemerintah kalian. Walaupun kalian dizolimi, diapa-apain, taat aja gitu kata Rasul. Udah. Nah. Nanti juga ini ada pilkada lagi kita nih. Pilih gubernur, pilih wali kota, pilih bupati. Kriterianya kayak tadi, Bu. Berilmu, beriman, berilmu, berakhlak. Itu aja dulu. Cukup 3 aja lah. Orangnya beriman, kelihatan kan, orang beriman itu kan kelihatan, bukan hanya iman kan dalam hati, bukan dalam hati aja iman mah, ada kelihatan sehari-hari harus kelihatan, sholatnya, baca Qurannya kelihatan. Yang kedua berilmu jelas, ya. Yang ketiganya berakhlak. Berakhlaknya maksudnya diantaranya memiliki sifat sopan, santun, ramah, tamah, gitu ya, gitu. Kemudian ada lagi fikih siasah. Fikih yang membahas tentang strategi perang. Itu fikih siasah namanya. Politik ya. Tentang strategi perang atau politik itu namanya fikih siasah. Kita sampai 5:30 ya Bu ya. 1 jam. Karena ngaji itu minimal harus 1 jam, jangan kurang dari 1 jam. Nah, diusahakan 1 jam ngaji itu. Dan saya tidak akan menambah lagi dari 1 jam, tidak. Amplop lagi mau ditambahan. Harus dirapet amplop lagi lah biasa. Fikih siasah itu adalah fikih yang membahas tentang strategi atau politik peperangan. Nah itu fikih siasah, dijelaskan dalam agama kita itu. Tata cara perang, jangan membunuh kaum wanita, jangan membunuh orang yang sudah rentak. Wah, aki-aki ini antepkeun we sampai dicorongkeun oge paeh. Aki-aki metu kudu di perangan. Jangan membunuh anak-anak. Itu. Jangan menebang pohon-pohon tanpa alasan. Itu waktu perang begitu. Tokai nasi si Israel. Si Netanyahu itu. Sudah tidak punya aturan itu. Anak-anak ditembak, kaum wanita dibunuh, aki-aki apalagi, pohon-pohon dirusak, gedung-gedung dirusak. Itu sudah tidak ada aturan. Padahal dalam agama kita ada aturannya berperang itu. Dan berperang dalam aturan Islam itu membela Islam, membela agama, membela tauhid. Berperang dengan orang-orang yang akan merusak Islam. Dan tidak boleh menyerang kalau tidak diserang. Kita membela diri sifatnya gitu. Dan ada kesepakatan, kalau dulu kan ketika perang Badar, perang Uhud, ada kesepakatan dulu dengan orang-orang kafir. Hari anu tanggal sekian di anu. Tetapi ketentuannya jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua, jangan menebang pohon, jangan merusak alam. Itu. Nah, itu dibahasnya dalam fikih siasah. Siasat itu namanya. Itu namanya siasatnya strategi ya. Jadi banyak kata-kata yang bahasa Arab yang masuk ke dalam kosakata Indonesia, tapi agak sedikit juga banyak dirubah. Sedikit banyak dirubah. Bahkan dari Inggris pun kadang-kadang masuk ke kita menjadi berubah. Dalam bahasa Arab itu kata badan itu bahasa Arab Bu, badan itu badan ini nih, fisik. Bahasa Arab itu saya. Kalimat bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Apalagi? Bahasa Arab itu banyak sekali. Ya, musyawarah, adil, kalimat. Nah, dari bahasa Inggris. Di dalam onderdil motor itu ada shock breaker. Shock breaker itu untuk pengendali guncangan, shock breaker. Datang ke dia berubah sedikit. Jadi subleker. Jadi subleker. Padahal shock breaker. Shock breaker artinya pengendali guncangan supaya tidak ngagujlok itu nggak keras. Supaya empuk gitu. Shock breaker. Jadi subleker. Kalau kita lihat YouTube harus ada subscribe. Jadi subrek. Subrek.
enak aja ya, enak gitu ya, ibu itu jadi subrek. Gitu. Kalau ibu membuat lubang untuk pembuang kotoran namanya septic tank. Jadi sepi tank. Yang benar adalah septic tank. Jadi tangki untuk kesehatan pembuang kotoran, septic tank. Enak jadi sepi tank. Jadi sepi tank mah artinya tangki tempat nyepi. Pan sepi tank. Kok jadi enak ya ngomongnya? Bahasa kita itu kok jadi salengor-salengor kan kayak gitu. Septic tank yang benar. Lagi pula di kita suka menamakan satu benda terkadang menyebut merek. Kalau ibu bilang air minum, air gelas bilangnya Aqua. Neng beli Aqua gelas. Padahal mah mereknya teh Sierra, Fit, Ades, Amidis, Almaksum, tapi tetap bilangnya teh Aqua. Kalau pompa air, Sanyo bilangnya. Neng pareman Sanyo. Padahal mereknya Shimizu. Matak si neng teh bingung mana mas Sanyo neng. Dewa Sanyo aja Shimizu nyaeta maksudnya. Pompa air maksudnya. Jadi merek yang disebut nanti di orang. Kalau ibu pasang layar lebar untuk proyeksi namanya proyektor ibu. Pindah ke sini jadi InFocus. InFocus bilangnya. InFocus itu merek. Sama dengan BenQ, Toshiba, LG. InFocus merek itu teh. Nah, bendanya namanya proyektor untuk memproyeksikan gambar. Karena kan sok ngaraco di orang. Nah, oleh karena itu kalimat dalam bahasa Arab juga kayak tadi siasat, jadi siasah berasal dari siasah, fikih siasah. Karena dalam bahasa Arab siasah itu artinya politik atau strategi. Nah, demikian saja, semoga bermanfaat karena ini sudah 5:30 ya. Cukup bahasan kita tentang fikih. Jadi ada sekali lagi saya sampaikan ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih mawaris, fikih jinayah, fikih siasah. Ya. Mari kita langsung doa aja ya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.